Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya terus bersemangat mengikuti pembelajaran IPA. Baiklah Ananda, sebelumnya kita sudah mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada hari ini materi kita adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini akan kita bagi ke dalam 3 submateri. Yang pertama, reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, reproduksi generatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga, reproduksi vegetatif dan generatif pada hewan. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ananda tahu bahwa tumbuhan sangat banyak jenisnya. Pada pelajaran di kelas 7, masih ingatkah Ananda kelompok tumbuhan biji? Tumbuhan biji dapat dikelompokkan atas 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan biji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Ayo, siapa yang masih ingat contoh tumbuhan biji? Nah, Ananda, jadi di sini yang akan kita bahas adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji berada di dalam bakal buah atau ovarium. Nah, bakal buah ini selanjutnya nanti akan berkembang menjadi buah dan bakal biji. Dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan angiospermae dapat bereproduksi secara vegetatif dan secara generatif. Nah, mari Ananda perhatikan contoh-contoh tumbuhan angiospermae di bawah ini. Jadi, reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru dihasilkan tanpa melalui perkawinan atau tanpa adanya fertilisasi atau pembuahan. Jadi, keturunan baru dihasilkan dari bagian tubuh induknya, seperti dari batang, daun, maupun akar. Dan hanya memerlukan satu induk, sehingga sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Nah, Ananda, untuk memahami reproduksi generatif pada tumbuhan, silakan nanti baca buku literasi akademik IPA kelas 9. Nah, kenapa ya batang, akar, atau daun bisa menghasilkan individu baru? Karena pada bagian tubuh tumbuhan tersebut terdapat sel-sel meristem yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan atau organ tumbuhan. Nah, reproduksi vegetatif atau yang kita kenal juga dengan reproduksi aseksual dan tidak kawin pada tumbuhan angiospermae dapat dibedakan atas 2. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah cara reproduksi menggunakan bagian tubuh tumbuhan tanpa bantuan manusia dan bisa berlangsung dengan beberapa cara seperti Ananda perhatikan di sini. Sedangkan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan menggunakan bagian tubuh induk tetapi dengan bantuan manusia dan juga bisa berlangsung dengan beberapa cara. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah munculnya individu baru berasal dari bagian tubuh tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Nah, ini bisa muncul dari batang, akar, ataupun daun. Contoh tumbuhan yang dapat membentuk tunas dari batang adalah bambu, pisang, tebu, dan sebagainya. Sedangkan tunas adventif adalah munculnya individu baru berasal dari tunas yang dibentuk dari akar atau daun. Nah,
Contoh tumbuhan yang dapat membentuk tunas dari daun adalah cocor bebek. Nah, perhatikan di sini dari tepi-tepi daun muncul tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Sedangkan contoh tumbuhan yang dapat membentuk tunas dari akar adalah cemara dan sukun. Yang kedua adalah rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh dalam tanah dan dapat membentuk tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan rizoma atau akar tinggal antara lain adalah lengkuas, jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari daun dan batang. Jadi, daun menebal, lunak, dan berdaging tersusun secara berlapis-lapis. Nah, kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil. Berkelompok di sekitar umbi induknya kita kenal dengan siung dan dapat menjadi individu baru. Perhatikan contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang merah, bawang bombay, tumbuhan bunga bakung, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, menjalar di dalam tanah, dan memiliki mata tunas yang dapat tumbuh membentuk keturunan baru. Contohnya, lihat Ananda, ada kentang, ada ubi jalar. Kemudian geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah dan pada bagian yang menyentuh tanah dapat tumbuh akar dan selanjutnya membentuk tunas. Tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ada stroberi, ada pegagan, ada rumput teki. Baik, kita lanjutkan dengan reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah mengelupas kulit dahan tanaman yang memiliki zat kayu atau kambium. Kemudian bagian tersebut kita balut dengan tanah dan selanjutnya dibungkus dengan sabut atau plastik. Nah, kita siram secara teratur sampai muncul akar. Apabila akarnya kita rasa cukup, dapat kita potong dan kita tanam atau kita tumbuhkan menjadi individu baru. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk adalah menarik ranting atau dahan suatu tanaman dan membengkokkannya ke dalam tanah. Selanjutnya akan muncul akar. Dan dapatlah kita potong dan kita tumbuhkan menjadi individu baru. Biasanya tanaman yang bisa dirunduk adalah tanaman yang memiliki ranting atau dahan yang panjang dan lentur. Contohnya adalah tanaman apel dan tanaman bunga alamanda. Yang ketiga adalah stek. Stek adalah memotong bagian tubuh tanaman, kemudian potongan tersebut ditanam sehingga tumbuh menjadi individu baru. Misalnya potongan akar, potongan batang, atau daun. Perhatikan contoh tanaman yang bisa potongan batangnya kita tanam menjadi individu baru adalah ubi kayu. Dan potongan tanaman yang berasal dari daun dan tumbuh menjadi individu baru, contohnya adalah begonia. Nah, pernahkah Ananda mendengar menempel atau okulasi? Menempel adalah menempelkan mata tunas yang ada pada tanaman kulit suatu tanaman kepada tanaman lain yang sejenis. Dan menempel ini sering dimanfaatkan untuk mendapatkan jenis tanaman yang unggul. Nah, perhatikan di sini caranya Ananda. Nah, bagaimana? Apakah menempel juga masih tergolong vegetatif buatan pada tumbuhan? Bagaimana dengan menyambung? Menyambung adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis.
tetapi berbeda sifat. Contohnya, cabang batang tanaman bunga bougainville yang berwarna merah disambung dengan potongan cabang batang tanaman bougainville yang berwarna ungu. Dan pada cabang lain bisa kita sambung lagi dengan bunga berwarna putih. Demikian Ananda, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.